Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa boleh kapan saja dan semuanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada waktu mustajab untuk berdoa, yang berdoa di saat itu lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini 10 waktu mustajab untuk berdoa. Yang pertama, sepertiga malam. Sepertiga malam terakhir merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Bahkan merupakan waktu yang paling mustajab, sebab Rasulullah SAW bersabda, terkabulnya doa di waktu itu. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir di setiap malamnya, kemudian berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku akan kukabulkan, siapa saja yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberi, siapa saja yang memohon ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sepertiga malam terakhir inilah waktu yang utama untuk menunaikan sholat tahajud. Yang kedua, setelah selesai sholat 5 waktu. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu meriwayatkan, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, doa manakah yang didengar Allah? Beliau menjawab, doa pada akhir malam dan setelah sholat waktu sholat wajib. Hadis riwayat Tirmizi. Banyak ulama menjelaskan bahwa maksud hadis ini adalah doa sebelum salam. Namun Imam Nawawi mencantumkan hadis ini dalam kitab Al-Azkar pada bab zikir-zikir setelah sholat. Yang ketiga, antara azan dan iqamat. Doa antara azan dan iqamat juga tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu antara azan dan iqamat merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Doa di antara azan dan iqamat tidak tertolak. Hadis riwayat Abu Dawud. Karenanya sungguh beruntung orang-orang yang datang ke masjid di awal waktu, sehingga ia bisa sholat sunnah dan berdoa antara azan dan iqamat. Adapun yang terlambat atau masbuk, ia telah kehilangan waktu yang sangat berharga untuk terkabulnya doa. Yang keempat, saat sujud dalam sholat. Sujud merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Karenanya banyak ulama memperpanjang sujud dalam sholat sunnah untuk memperbanyak doa di waktu itu. Adapun dalam sholat 5 waktu, waktu sujud harus disesuaikan dengan kondisi jamaah agar tidak memberatkan. Seorang hamba berada paling dekat dengan Robnya ialah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, hari Jumat. Hari Jumat adalah waktu mustajab untuk berdoa, khususnya di waktu yang sedikit di hari itu sangat mustajab, sehingga Rasulullah menyebutkan tidaklah hamba berdoa melainkan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW menyebutkan tentang hari Jumat. Kemudian beliau bersabda, di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa di waktu itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagian ulama menjelaskan bahwa waktu itu adalah sejak dimulainya khutbah hingga selesai sholat Jumat. Sebagian ulama lainnya menjelaskan bahwa waktu itu adalah setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Dan sebagian ulama lainnya lagi menjelaskan bahwa waktu itu di akhir hari Jumat menjelang matahari terbenam. Yang keenam, ketika azan berkumandang. Ketika azan berkumandang adalah waktu mustajab untuk berdoa. Karenanya kita dianjurkan untuk menjawab azan dan setelahnya berdoa. Dua doa yang tidak tertolak yaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun. Hadis riwayat Hakim. Yang ketujuh, ketika turun hujan. Waktu turunnya hujan adalah waktu mustajab untuk berdoa. Doa di waktu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua doa yang tidak tertolak yaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun. Hadis riwayat Hakim. Yang kedelapan, hari Arafah.
Hari Arafah merupakan hari di mana jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah, yakni tanggal 9 Zulhijjah. Berdoa di hari ini akan lebih dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik ucapanku dan Nabi sebelumku adalah yang artinya tiada ilah kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, miliknya segala kerajaan, baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kesembilan, ketika buka puasa. Saat-saat menjelang berbuka puasa adalah saat-saat mustajab untuk berdoa. Doa pada waktu itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya doa orang yang berpuasa ketika berbuka tidaklah tertolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan berdasarkan hadis lainnya, sepanjang waktu puasa adalah waktu mustajab untuk berdoa, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak: pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan doa orang yang dizalimi Allah angkat di atas awan pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi sepanjang waktu puasa mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari adalah waktu mustajab untuk berdoa. Namun yang lebih mustajab lagi adalah menjelang berbuka puasa, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Tirmizi. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak: pemimpin yang adil, orang yang berpuasa ketika dia berbuka, dan doa orang yang dizalimi. Doa mereka diangkat ke atas awan dan dikebukakan pintu langit untuknya. Rabb Azza wa Jalla berfirman, demi kemuliaanku engkau akan kutolong meski beberapa saat lamanya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ke-10 yang terakhir, ketika minum air Zam-Zam. Berdoa ketika minum air Zam-Zam, maksudnya menjelang meminumnya, merupakan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khasiat air Zam-Zam sesuai niat orang yang meminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Karenanya ketika minum air Zam-Zam, Ibnu Abbas membaca doa yang secara seikhlas, seperti tidak terkait erat dengan Zam-Zam, karena yang diminta adalah rizki, ilmu, dan kesehatan. Ya Allah, aku memohon padamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan kesembuhan dari segala macam penyakit. Demikianlah 10 waktu mustajab untuk berdoa. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.